berlimpahan. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan yang kemarin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama melihat yang tidak terlihat dengan doa. Ayatnya masih sama, pembahasannya yang berbeda, saudara. Oleh sebab itu saya akan membacakannya bagi kita semua. Tolong saudara memperhatikan dengan seksama sehingga saudara dapat mengerti, memahami, dan saudara dapat melakukannya. Karena ketika kita mengerti, memahami, melakukannya, Tuhan yang ada di sorga itu akan memperhatikan. Dia bukan hanya memperhatikan saudara, dia akan peduli dengan kehidupan kita dan dia akan bertindak untuk menyatakan kebenaran firman-Nya dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara itu dikasihi bukan hanya karena pribadimu, tetapi karena firman yang ada di dalam kamu. Amin. Nah, saya hari ini akan membacakannya buat saudara-saudara untuk 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Jadi karena berperang, mereka mulai merencanakan serangan-serangan yang jitu, tapi tersembunyi, supaya mereka yang tidak mempunyai rencana itu dapat dikalahkan. Saudara, yang seadanya itu bisa dikalahkan. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Ini adalah Raja Aram, namanya Ben-Hadad II. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya dalam perencanaan itu, ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadap. Jadi kalau kita lihat dari bahasanya, turun menghadap itu berarti menunggu. Ketika ada orang-orang Israel yang tidak siap, tidak siaga, dia akan langsung dicegat dengan harapan dia bisa mengalahkannya, saudara-saudara. Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadang ke sana. Di sini ada seorang abdi Allah namanya Elisa. Dia yang selalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, juga Tuhannya Yusuf, itu juga Tuhannya Elia dan Elisa. Di sini kita melihat mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk ketika berdoa kepada Tuhan, maka mereka itu mendapatkan pemahaman, mendapatkan bisa pengertian, juga bisa mendapatkan mimpi, bisa mendapatkan rahasia-rahasia ilahi. Nah, disinilah kita melihat ketika Elisa berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberitahukan bahwa di tempat itu ada penghadangan. Jadi jangan lewat tempat itu. Nah, tentara Aram dengan Raja Ben-Hadad II yang sudah menghadang berjam-jam, bahkan berhari-hari, merasa kecewa. Kenapa? Karena sudah dihadang, tidak ada orang yang nongol. Saudara yang dikasih, sudah dipersiapkan penyergapan, tidak ada orang yang nongol. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi disinilah Raja
Israel pun menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah itu kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana. Peristiwa ini bukan hanya sekali dua kali, sudah berulang-ulang kali. Penghadangan, penyergapan selalu saja gagal. Menurut Raja Ben-Hadad, pasti ada yang berkhianat. Oleh sebab itulah ayat 11 berkata, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya kepada mereka, tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel, sehingga membocorkan setiap penyergapan atau penyerangan yang rahasia. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, tidak demikian tuanku Raja, melainkan di Israel ada seorang nabi namanya Elisa. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perencanaan atau perkataan yang diucapkan oleh tuanku walaupun di kamar tidurnya. Jadi sudah tersembunyi rapatnya pun tidak seperti biasa. Dia rapat di kamar tidur. Raja biasanya rapat di mana? Halo? Harusnya di istana. Pak Presiden kalau rapat itu bisa di Istana Merdeka, bisa juga ada di Istana Bogor, ya kan? Oleh sebab itu banyak masyarakat tahu, wah kalau yang kumpul di sana itu ini berarti ada rapat, ya kan? Sampai ditebak besok itu yang ganti menteri siapa ya? Menteri yang satu, itu, wah ini berarti orang ini, ya kan? Nah ini rapatnya tersembunyi saudara-saudara, sampai tempatnya pun tidak di istana, di tempat tidur, bukan di tempat kerja saudara-saudara, di tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan yang sering kali saya lihat itu memang bisa ada di Istana Bogor, tapi banyak orang juga tahu di Tampak Siring, yaitu di Bali. Itu ada istana untuk para presiden beristirahat di sana, dan tempatnya sepi. Kalau Bogor itu ramai saudara. Apa yang tahu Istana Bogor? Pernah enggak ayo ke sana? Lihat ya, sekitarnya ramai ya, untuk di kota. Saudara, saya juga pernah ke sana. Di Tampak Siring juga pernah ke sana, tapi sepinya saudara. Akhirnya di tempat yang tinggi, di agak pegunungan, namanya Istana Tampak Siring. Jadi kalau orang ke sana, tidak semua orang, tidak banyak diketahui oleh masyarakat, saudara. Jadi mereka ini berapat, merencanakan penyergapan dengan demikian senyap, saudaraku. Maka murkalah, saudara, Raja Ben-Hadad II ini. Tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, dia yang membuka rahasia itu. Mungkin kalau sekarang ditanya, siapa saja yang hubungannya dengan Elisa? Tidak ada, bingung.
tetapi penjelasannya mengatakan bahwa Tuhannya Elisa itu adalah Tuhan yang membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi. Nah, berkatalah raja, kalau begitu pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkapnya. Lalu diberitahukanlah kepadanya, dia ada di kota Dotan atau di Dotan. Saudara, Dotan adalah sebuah kota kecil. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Kuda, kereta, dan tentara. Maksudnya di sini itu adalah pasukan yang berkuda, pasukan yang berkereta, dan tentara yang besar. Tentara yang besar ini adalah tentara yang jalan kaki, saudara. Jadi ada 3 pasukan untuk menangkap seorang nabi namanya Elisa. Dan sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu dengan senyap. Ayat 15, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, ini adalah Gehazi, saudara. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu, saudara. Jadi 3 pasukannya itu menyatu untuk mengelilingi kota itu, berkemah, saudara. Maksudnya siaga siap-siap untuk nyergap. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, kepada Elisa, celaka tuanku Elisa, apakah yang akan kita perbuat? Jadi dari pernyataan ini kita melihat bahwa pikiran Elisa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh keadaan di situ, nampaknya begitu banyak sehingga pengepungan kota Dotan begitu ketat, saudara, sehingga nggak mungkin kita bisa lolos dan tuanku Elisa pasti celaka. Saudara dikasih, karena sudah berhitung Gehazi, makanya dia berkata, celakalah tuanku raja, tuanku Nabi Elisa, karena tentaranya begitu banyak menjaga dan menyergap kita. Saudara-saudara, kalau baca ini saya teringat masa lalu saya, di mana rumah saya juga pernah mengalami ini, yaitu peristiwa penangkapan Sukowadoyo. Ayat 16, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mungkin Gehazi mungkin, nah kita ini hanya berdua, tuanku Elisa sama aku. Nah yang menyertai kita banyak itu mana? Saudara, dari sini kita bisa mengerti bahwa apa yang dilihat Elisa sama apa yang dilihat Gehazi itu berbeda, ya kan? Elisa bisa melihat tentara yang begitu, tentara kereta api, kereta yang berapi daripada Tuhan itu menjagai. Tetapi Gehazi tidak bisa melihat. Nah makanya ayat selanjutnya berkata, lalu berdoalah Elisa. Ini doa yang kedua ya, saudara. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka seketika itu juga Tuhan membuka mata bujang itu atau Gehazi, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa.
Maksudnya ya tentunya beserta dengan Gehazi, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ayat selanjutnya kita baca, ketika orang-orang Arab itu turun mendatangi dia, tadi bagi-bagi kita, ya kan? Berarti sekarang sudah terang, saudara. Berdoalah, ketika terang, maka tentara-tentara Aram, kereta kuda, pasukan berkuda dan pasukan berkereta turun mendatangi Elisa. Berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Ya, ini sudah beberapa kali tentang doa. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka seketika juga dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Di sini saya perlu jelaskan, kenapa para tentara itu begitu gampang, saudara. Kira-kira doanya Elisa itu dibutakan terus mereka nggak lihat apa-apa? Saya yakin enggak, saudara. Ya, jadi di sini diminta untuk dibutakan, diminta oleh Elisa untuk Tuhan membutakannya. Kira-kira mereka buta enggak? Pemahaman saya mereka enggak buta. Cuman mereka itu enggak lihat Elisa. Ngerti enggak maksud saya? Ya kan? Sebab kalau dia buta, ketika ada muncul orang ngomong ini, saya yakin dia akan curiga. Ya Pak ya? Jadi ketika Elisa berdoa dan Tuhan membutakan mata mereka itu masih melihat, hanya buta untuk melihat Elisa. Elisa tidak kelihatan. Saudara, ngerti maksud saya? Makanya mereka tidak curiga. Makanya mereka percaya penuh. Ketika Elisa ini muncul, tampaknya bukan Elisa, saudara, tapi bolonya mereka sendiri. Ngerti maksud saya? Ya, paham ya apa yang saya cerna dalam pemikiran saya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan ini memang nampaknya sederhana, tapi penjelasan ini penting. Seringkali kita berdoa Tuhan butakan, terus kemudian mereka kayak orang buta. Enggak begitu, saudara. Ngerti maksud saya? Yang paling tepat itu Tuhan jawab. Seringkali kita yang bingung. Saudara kasih. Nah, ketika Elisa muncul, mereka lihat bukannya Elisa, tetapi yang mereka lihat itu adalah pemimpin mereka, saudara. Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya, bukan itu kotanya, ikutlah aku. Mereka itu percaya, saudara. Maka aku mengantarkan kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Kenapa saya harus menerjemahkan hal ini? Karena kota Dotan dengan Samaria itu cukup jauh. Mereka tadi ngepungnya di mana? Di kota Dotan. Kira-kira jaraknya masih jauh? Saya yakin tidak. Keajaiban di sini adalah mereka melihat bukan Elisa, tapi pemimpin mereka. Yang kedua, mereka sudah ada di Dotan
kelihatan dari rumahnya Elisa. Tadi diajak muntun. Kira-kira kalau dari sini ke Semanu, saudara, kalau jalan kaki berapa lama? Mungkin setengah jam lebih, ya kan? Lah kalau tentara semuanya itu dituntun ke sana, kok mereka yang nggak sadar bahwa mereka itu dibawa ke tempat lain, ya kan? Nah disinilah kita melihat keajaiban Tuhan. Saudara pilih kekasih di dalam Tuhan. Lalu diantarkannya mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ini doa lagi, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat. Dan ketika mereka melihat, mereka heran karena mereka sekarang sudah ada di tengah-tengah Samaria. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka. Jadi mereka yang mengepung itu dikepung gantian oleh tentara Israel. Rajanya tanya, kubunuhkah mereka? Bapak, maksudnya kepada Elisa. Tetapi jawab Elisa, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Itu tidak boleh, saudara. Aturan perang kayak gitu. Jadi kalau sudah ditawan ya sudah, ya. Tapi kalau kayak gitu masih banyak pelanggaran perang yang seringkali dilakukan, kayak ISIS, orang-orang yang sudah ditawan itu sebenarnya pelanggaran. Dan itu adalah sikap biadab manusia. Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Ya, ini tawanan, bukan peliharaan. Kalau saudara-saudara kasih makan, kasih minum lembu, gemuk disembelih, ya kan? Ini tawanan, saudara. Pulang. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannya lah mereka pulang dengan aman kepada tuan mereka. Nah, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Ini kata-kata dari Israel. Ya, kalau dari Ben-Hadad ini adalah pasukan, ngeri ya. Tapi kalau ini dari Israel dianggap gerombolan, saudara yang kekasih. Dari sini kita melihat bahwa Allah yang disembah Israel adalah Allah nenek moyangnya, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allahnya Yusuf, Yakub, Allahnya Yusuf, Allahnya Musa, Allahnya Elisa dan Elia, itu sama dengan Allahnya bangsa Israel. Dan untuk sekarang Allah yang itu adalah Allah kita. Dulu belum ada nama Yesus karena dia sedang menjadi sang sabda atau firman. Sekarang dia sudah berinkarnasi menjadi manusia, yaitu namanya Yesus. Allah yang melihat, itu pun Allah yang mendengar. Tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, jika tuanku raja tidak tuanku raja, melainkan Elisa
nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Saudara, ini loh foto yang saya dapat dari Google tentang Elisa. Namun menjadi pertanyaan yang besar, dari manakah Elisa dapat mengetahui apa yang diucapkan Raja Ben-Hadad II tersebut? Iya kan? Wah, Elisa itu nabi, makanya dia diberitahu. Tapi menurut kisahnya, kita berulang kali mendengar berdoalah Elisa. Amin. Ya kan? Saya temukan itu tadi dari awal sampai 23 itu ada 4 kali berdoa, saudara. Berdoa Elisa, dia mendapatkan pengungkapan perencanaan dari Ben-Hadad II. Berdoalah Elisa, maka mata Gehazi terbuka. Berdoalah Elisa, minta supaya mereka dibutakan. Pasukan Aram itu buta. Berdoalah Elisa supaya dicelikan. Pasukan Aram semuanya dicelikan Tuhan. 4 kali berdoa, saudara. Jadi bukan karena statusnya dia sebagai seorang nabi, tetapi kebiasaan, kehidupan yang penuh dengan doa inilah yang menjadi kunci atau yang menjadi rahasia kehidupan Elisa, sehingga dalam menghadapi segala sesuatu dia tetap percaya dan yakin. Amin. Jadi pagi hari ini saya ingin membicarakan tentang doa. Allah ingin mengajarkan kita sesuai dengan permintaan murid-murid supaya kita bisa berdoa. Maka diberikanlah pola doa. Dalam Matius pasal 6, ya Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Jadi doa Bapa kami itu adalah pola, saudara-saudara, ya kan? Tuhan berkata mintalah maka kamu akan dapat. Tapi di suratan, maksudnya dari surat Roma sampai kepada kitab Wahyu, berdoa itu tidak hanya memohon, tapi bisa bersyukur. Di sana juga bisa berdoa dengan penyembahan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Elisa ini terbiasa berdoa. Makanya orang percaya pun diminta supaya oleh Tuhan Yesus berdoalah senantiasa, jangan jemu-jemu. Amin. Berdoalah dengan sungguh-sungguh supaya kuasa Allah itu dinyatakan. Yakub pasal 5. Berdoalah jangan dengan bosan. Jangan bosan. Jemu-jemu itu bosan. Nah kalau begitu berdoanya di mana? Saya harus dengan terus terang berkata kepada saudara-saudara, doa itu adalah perjuangan, saudara. Amin. Ya Pak ya. Ketika kita sibuk mau berdoa, kelihatannya kita diburu-buru oleh pekerjaan. Namun ketahuilah, rahasia kemenangan Elisa yang luar biasa beserta dengan bangsa Israel itu adalah karena doa. Saya membaca dari kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Wahyu pasal yang ke-22, itu kata doa luar biasa banyaknya. Saudara punya doa lebih dari 365
Jadi kalau kita setahun hanya 365 hari, doa itu harus lebih dari itu. Makanya para hamba Tuhan mengatakan doa itu adalah nafas hidup. Jadi kalau saudara tidak berdoa, itu berarti orang urip, saudara. Oleh sebab itulah, mari kita berjuang dalam doa. Kenapa? Karena dalam kita berdoa banyak tantangan. Salah satu tantangannya adalah setan, saudara. Konsentrasi kita sulit. Kenapa? Dibawa dengan pekerjaan, diserang dengan persoalan. Kamu berdoa, wong hidupmu kayak gitu. Saudara ingin kasih di dalam Tuhan. Jadi doa itu adalah sebuah perjuangan untuk menyediakan waktu, untuk menyediakan, memprioritaskan Tuhan, bukan yang lain. Oleh sebab itu, Pastor Stephen Agustinus berulang kali mengatakan, intinya dari doa itu adalah keterhubungan kita dengan Bapa di sorga. Amin. Makanya saya katakan berjuang. Sebab seringkali orang yang terbiasa berdoa, dia berdoa namun tidak merasakan apa-apa. Nah, kenapa kok Tuhan berkata tidak jenuh-jenuh? Karena Tuhan tahu doa itu perjuangan, saudara. Sehingga ketika kita berdoa, seringkali kita tidak merasa apa-apa. Ya Pak ya? Seringkali kita berdoa sudah sungguh-sungguh, kok keadaan tidak ada perubahan. Ya Pak ya? Kita berdoa sungguh-sungguh, nampaknya Tuhan diam saja. Sesuai dengan Alkitab katanya bahwa langit itu seperti tembaga. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tapi Tuhan berkata dengan ayat yang begitu banyak, yang berkata, kalau engkau berseru, maka aku mendengar. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi dari peristiwa ini kita bisa memberikan kesimpulan. Yang pertama, doa itu memprioritaskan keterhubungan kita secara rohani dengan Bapa yang di sorga. Amin. Yang kedua, kita harus memprioritaskan sampai terjadinya sesuatu di dalam hidup kita. Dan kita melakukannya. Sekali mungkin tidak bisa terus berlanjut. Amin. 2 kali mungkin kita tidak merasa apa-apa. Tuhan mau kita berjuang, terus berdoa. Saudara dikasih. Tapi artinya bukan kemudian 24 jam ora gawe apa-apa mung doa. Tidak begitu, saudara. Hari ini kita berdoa, nampaknya ngambang. Padahal waktu sudah cukup banyak. Kita harus memperbaiki diri. Apa yang menjadi penyebabnya? Ya kan? Yang penting ini loh, keterhubungan kita dengan Bapa di sorga. Sebab kalau kita jelas klik, jelas terhubung, maka apa yang menjadi pengalaman Elisa, itu akan menjadi pengalaman kita. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Apa yang tersembunyi akan terbukakan. Apa yang tidak lo ketahui, Tuhan akan memberitahukan. Saudara. Oleh sebab itu, berbicara doa, saya ingin menjelaskan kepada saudara 2 tokoh. Yang pertama Yusuf. Saudaraku, Yusuf yang saya maksud adalah Yusuf, anak yang ke-11 dari Yakub, cucunya Ibrahim.
atau Abraham. Dia adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Yang pertama yang seringkali ditonjolkan, Yusuf ini anak dari istri yang tercinta dari Yakub. Karena Yakub diberitahu 7 tahun kerja dan supaya dia dapat istri. Namun ketika ditemukan, bukan istri yang dimaksud adalah Rahel, tetapi Lea. Oleh sebab itulah dia kerja 7 tahun lagi, jadi 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Dan lebih serunya lagi, Rahel itu mandul, saudara. Tapi ketika Yakub berdoa meminta beserta dengan Rahel akan anak, muncullah, lahirlah Yusuf, adiknya Benyamin. Nah, oleh karena itulah Yusuf ini dididik oleh Yakub secara khusus. Makanya Yusuf ini adalah seorang yang suka berdoa, saudara. Walaupun tidak tercatat di awalnya, tapi kita sering kali lihat Yusuf ini berdoa, saudara. Yusuf ini adalah seorang yang seringkali berdoa, makanya dia bisa bermimpi 2 kali mimpinya. Yang pertama tentang tokong. Tokong itu ikatan dari padi yang diikat, 1 tokong gitu, saudara. Dan kemudian mimpi yang kedua itu adalah bintang, matahari, bulan. Dan bintangnya dia itu disembah oleh 11 bintang dan juga oleh bulan dan bintang. Orang ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Walaupun sejarah kehidupannya tidak begitu mulus, tetapi ketika kita mempelajari dengan sungguh, dia adalah orang yang berhasil. Perjuangan hidupnya sampai ke tingkat yang paling rendah, ada dalam penjara. Namun kemudian Tuhan angkat sedemikian rupa, menjadi orang asing yang menjadi Perdana Menteri atau orang kedua di negeri Mesir. Siapa dia? Adalah Yusuf. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dari kecil terbiasa mimpi. Dan kemudian Yusuf ini ketemu dengan kepala penjawat makanan dan penjawat minuman. Maka mimpi mereka dijelaskan oleh Yusuf. Dan semua mimpi itu, walaupun penggenapannya ada yang disukakan, ada yang disedihkan, namun mimpi semuanya itu terlaksana sesuai dengan penjelasan Yusuf. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, Allah kemudian merencanakan dan memberi mimpi kepada Firaun. Dan apa yang terjadi? Mimpinya ini tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan. Tidak ada seorang pun yang tahu, saudara, maksudnya apa. Jadi dari sini kita lihat campur tangan Tuhan. Muncullah yang namanya Yusuf. Dia yang sudah aut-autan di penjara, gondrong, rewoan, dan tidak teratur, baunya ampek, saudara. Tapi ketika seorang yang diselamatkan karena mimpinya sudah beberapa tahun yang lalu, kondisi seperti ini mengingatkan dia tentang Yusuf yang menolongnya. Maka dipanggillah Yusuf. Sebelum menghadap Firaun, disuruh mandi, cukur, saudara, kasih pakaian yang layak dan beri parfum, supaya ketika ketemu Firaun nyaman, saudara. Dan ketika ketemu Firaun cerita tentang mimpinya, tentang gaduh dan tentang lembu. Akhirnya Yusuf memberitahukan
salah satu ayat saya ambil dalam kitab Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ini kata Firaun. Kata Firaun ini setelah Yusuf mengatur, saudara. Jadi kalau kita lihat, Yusuf berkata, Tuanku Raja, sampai 2 kali bermimpi artinya sama. Dan ini berarti, ini penting. Yang kedua, ini berarti segera terjadi. Bahwa akan terjadi bela kelaparan di negeri ini. Bukan hanya di Mesir, Israel juga. Karena sejarahnya orang-orang Israel masuknya keturunan Yusuf, keturunan Yakub, saudara-saudaranya Yusuf, dia cari makan ke Mesir. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah lah yang memberitahukan rahasianya. Makanya Yusuf dianggap bijaksana. Yusuf seketika bijaksana? Benar. Dididik Tuhan sampai masuk penjara, saudara. Seringkali kita ini pengennya enak, nyambut gawe paling gampang, rezeki paling gede. Kalau bisa resikonya tidak ada, ya kan? Namun saya beritahu, itu adalah pemahaman dari setan yang disuntikkan dalam pemikiran. Kalau Tuhan tidak pernah melakukan hal yang sedemikian. Yusuf berkali-kali dipakai Tuhan sampai dia menjadi orang kedua di Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, saya ingin melanjutkan tentang Daniel karena kisahnya cukup seru, saudara-saudara. Saudara-saudara bisa klik lagi, tolong yang belakang klik lagi, tentang Raja Nebukadnezar yang mimpi dan lali, saudara. Ini seru, saudara. Saudara bila melihat gambarnya, ini dua ini kenapa saya gabung, saudara? Karena ada kaitannya, ya. Raja Nebukadnezar itu mimpi. Sebelum Raja Nebukadnezar mimpi, dalam Daniel 1, Sadrak, Mesak, Abednego bersama dengan Belsasar, artinya anaknya Misael, Asaria, dan Daniel. Itu nama-nama Israel. Namanya Babel, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Belsasar. Saudara dikasih. Nah di sini, saudara-saudara, mereka menjadi orang tawanan. Kemudian apa yang terjadi? Orang tawanan ini adalah orang yang dipelihara, dipilih. Golongan bangsawan, golongan kiri disingkirkan, biar mereka jadi rakyat jelata. Golongan bangsawan dia pelihara supaya dia mengabdi kepada raja dan negara menjadi maju. Makanya mereka dikasih santapan raja. Namun 4 pemuda ini berkeputusan tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Seringkali kita hanya cari enaknya, cari nikmatnya, saudara, cari cukupnya, namun tidak memperhatikan tentang kehendak Allah. Contoh yang gampang, sekarang ini semua pada cari amannya, saudara. Ya Pak ya, kerja
berdoa supaya PPKM lebih ketat. Jadi kerja dari rumah, bayaran tidak boleh dipotong. Selesai. Karena bayaran dipotong, mereka marah, saudara. Ya kan? Saya dengar ada perusahaan yang besar juga ngomong potong 50%. Siapa yang mau bertahan silahkan, yang tidak mau bertahan pintu terbuka untuk keluar dari pekerjaan. Itu di Jakarta. Di Wonosari ada enggak? Halo? Di Wonosari ada enggak? Pak Joko ada enggak? Dengar enggak? Bu Ani dengar enggak? Pak Busro? Enggak ada. Saya kasih tahu aja. Yang pengen tahu nanti tak kasih tahu secara pribadi. Sekarang nggak Tapi ada. Sekarang nggak apa-apa Om. Hah? Sekarang nggak apa-apa. Asal pelan-pelan nggak apa-apa. Yang pengen tahu aja, yang nggak pengen tahu nggak usah. Ya. Nah, di sini kita melihat kondisi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, padahal untuk meraih hal yang sukses, meraih hal yang besar, itu butuh namanya usaha. Kalau keselamatan gratis, saudara, terima saja dengan sukacita. Tapi untuk mendapatkan berkat, kita harus punya niat. Nah, dari kisah Daniel ini lebih seru, saudara. Kenapa? Daniel itu harus menjelaskan mimpi yang lalu, saudara. Di sana ada seorang raja namanya Nebukadnezar. Mimpinya itu yang di sebelah kiri, saudara. Dia mimpi ada sebuah patung yang tinggi dan kemudian kepalanya terbuat dari emas, bawahnya dari perak, badannya dari tembaga, kaki sampai jari itu dari besi dan dari tanah liat. Mimpi kemudian lali, saudara, lupa. Dia panggil seluruh orang ahli nujum, orang-orang yang namanya kalau sekarang itu dukun-dukun, saudara. Orang-orang yang ahli filsafat semuanya dikumpulkan. Dan kemudian ditanya, saya ingin tahu arti mimpi saya. Mereka langsung memperhatikan. Apa, tolong ceritakan paduka tuanku, Raja Nebukadnezar. Bagaimanakah mimpi itu? Apakah mimpi itu? Kesimpulannya hanya 4 huruf. Lali. Lupa. Saudara. Mereka semua pada bengong, saudara. Para ahli, mungkin kalau sekarang itu mungkin profesor-profesor bingung. Lah, piye menerjemahkan. Bagaimana untuk menafsirkan mimpinya itu? Tidak ada ceritanya. Alasannya Nebukadnezar lupa. Ya, ini pola pikir saya. Mungkin kalau ada yang spekulasi,
Ya Pak ya. Tapi resikonya besar. Karena Raja Nebukadnezar sudah murka. Udah geram. Kamu ngulur-ngulur waktu. Sampai hari ini kamu tidak bisa menerjemahkan. Tidak bisa menceritakan apa artinya mimpi. Semua protes saudara. Sampai mereka berkata tidak ada seorang pun, bahkan mungkin dewa gedilan dawa katanya gitu, yang bisa mengartikan mimpi Tuanku, dikarenakan lupa. Maka tuh raja sudah mengumumkan akan dibunuh semua ahli nujum, semua orang pintar, semua orang yang menjadi penonjol pemimpin di situ akan dibunuh. Rumahnya akan dimusnahkan, keluarganya pun akan dimusnahkan. Bagi saudara-saudara, dengarlah Daniel ini. Daniel kemudian menemui Arioch dan kemudian berkata, Arioch ini adalah tangan kanannya Nebukadnezar. Tolong saya bisa ketemukan dengan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ketemu Daniel, dan Daniel berkata, Tuanku Raja, tolong beri kami waktu supaya kami berdoa. Daniel ini diceritakan dengan jelas, sehari 3 kali berdoa. Ya Pak ya. Dan ada kiblat di Alkitab, kiblat ini yang nulis hanya Daniel, saudara. Jadi orang Kristen dan orang Israel itu kiblat ada, saudara. Kiblat yang kita di atas, bukan itu bumi ini, saudara. Nah, dan kemudian Daniel menjelaskan, ini bukan spekulasi, sebab resikonya besar, maka para ahli tidak berani. Tahu ini bukan mimpinya Nebukadnezar, semua akan dihabisi, ya kan? Tetapi ketika Daniel ini berdoa kepada Tuhan, makanya di dalam Daniel 2 ayat 28 di sini dia berkata, tetapi di surga ada Allah yang mengungkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat itu. Terus diceritakan mimpinya. Kalau kira-kira asing buat Nebukadnezar, habis saudara. Tapi karena diceritakan sedemikian rupa, Nebukadnezar kelingan, ingat, ya mimpi saya seperti itu. Makanya kemudian diterjemahkan sedemikian rupa, bahwa setelah Tuhan itu adalah menggambarkan kepala dan lain sebagainya, sampai nanti jadi besi sama tanah liat, itu menggambarkan, menubuatkan tentang kerajaan Romawi yang keras, yang kasar, yang biadab, namun lemah saudara, karena campur tanah liat. Namun satu hal yang perlu kita sadari, ketika Daniel ini menceritakan semua itu, raja teringat benar akan mimpinya. Oleh sebab itulah Daniel dianugerahi jabatan dan kekayaan. Namun tidak berhenti di situ saja, saudara. Gambar sebelahnya itu adalah gambar di mana Daniel sekitarnya itu singa, dan kemudian di belakangnya itu ada malaikat Tuhan. Gambar malaikat kayak gitu ya, cahaya putih, saudara. Ini menceritakan berkaitan dengan patung tadi itu loh, saudara. Itu kisahnya dari Sadrak, Mesak, Abednego.
yang tidak mau menyembah dihukum masuk dapur api. Kisahnya Daniel ini, kisahnya adalah tentang semua harus menyembah kepada patung, namun tidak boleh berdoa kepada yang lain, meminta kepada sesuatu kepada selain daripada Nebukadnezar dan patungnya. Nah, Daniel itu datang menghadap kepada Tuhan 3 kali dalam sehari, mungkin pagi, siang, sore, atau malam. Nah, ketahuan bahwa dia tidak meminta kepada patung itu, dia meminta kepada Tuhan. Dilaporkanlah. Maka Daniel kemudian ditangkap dan dijebloskan ke dalam lubang singa, kandang singa yang sedang kelaparan. Namun di sini ketahuilah, Allah tidak tinggalin dia. Amin. Apapun kesulitan, kesukaran yang sering terkali terjadi, Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang memperhatikan. Dia adalah Allah yang mengasihi. Dan dia tidak inginkan kecelakaan terjadi bagi setiap umatnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, tanamkanlah dalam hati bahwa doa itu penting dalam kehidupan kita. Jangan hanya kita berdoa sebentar, apalagi doa karena apa? Apalagi doa karena di luar kepala. Doa yang sedemikian adalah doa yang manusiawi. Allah mau doamu itu sampai tersambung hubungan kita dengan Bapa yang di surga. Amin. Sehingga paling sedikit ada damai sejahtera. Minimal itu. Apalagi kalau engkau terus berjuang sampai mendengar apa yang Tuhan firmankan. Tuhan tunjukkan, Tuhan perintahkan. Dan ketika engkau tahu, engkau melakukannya, terobosan akan terjadi. 2021 masih panjang. Banyak hal yang mengerikan terjadi. Saudara kasih, tetapi saya percaya Elisa bangsa Israel Tuhan tolong, Yusuf Tuhan tolong sedemikian rupa, dan kemudian Daniel juga ditolong Tuhan. Saya yakin kalau kau mengasihi Tuhan, siap untuk berjuang dalam doa, Dia tidak akan tinggal diam. Dia juga menolong kita. Amin. Mari kita akan belajar satu lagu baru. Dan kemudian kita akan masuk di dalam doa. Dia ada, Tuhan ada dan melihat. Tuhanlah jawaban. Mungkin bisa di-setelkan dulu supaya semua bisa mendengar. Haleluya. Saya bacakan, sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Di saat tak berdaya, Dia yang memegang tanganku. Sungguh Tuhanlah menara dan kubu pertahanan. Di saat jiwa